Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Handrio. Saya Michelle. Saya Hamzah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai proyek yang berjudul Smart Light. Izinkan saya membacakan abstraknya terlebih dahulu. Jadi, pada era ini penggunaan energi listrik merupakan hal yang sangat penting. Hampir semua peralatan menggunakan listrik. Pemakaian listrik yang tidak efisien tentunya berdampak besar terhadap ekonomi untuk meminimalisir penggunaan listrik yang tidak efisien. Aplikasi Smart Light dirancang agar pemakaian listrik khususnya pada lampu menjadi lebih efisien. Metode yang digunakan yaitu literatur. Penelitian menggunakan link untuk mengontrol lampu serta penggunaan node MCU dan sensor LDR agar lampu dapat on atau off secara otomatis. Hasil yang diperoleh merupakan lampu ruangan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi blink. Untuk lampu teras menggunakan sensor LDR yang dapat on atau off berdasarkan intensitas cahaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Smart Light berbasis Internet of Things untuk rumah hemat energi telah berhasil dibuat. Sistem yang dibuat yaitu lampu dapat pantau dari jarak jauh dan dapat on atau off secara otomatis. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan akan dibacakan sama saya Michelle. Kepada Michelle dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan bab 1. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakang itu adalah alat listrik itu adalah segala peralatan pengoperasian yang menggunakan energi listrik, dan pemanfaatan energi listrik di era saat ini tuh kurang efektif karena mulai banyaknya peralatan elektronik rumah tangga yang menggunakan energi listrik serta pemakaiannya sangat berlebihan, dan energi yang berlebihan ini menyebabkan kelangkaan listrik. Kemudian ada electrical device adalah sebuah perangkat yang dalam pengoperasian atau penggunaannya memerlukan energi listrik, dan pemanfaatan energi listrik saat ini sangat tidak efisien dan boros karena banyak sekali peralatan elektronik yang tidak lepas dari penggunaan listrik itu sendiri. Khususnya lampu-lampu pada rumah pribadi yang tidak digunakan tetapi dibiarkan menyala atau tersambung pada listrik. Dan teknologi saat ini sudah sangat maju, bahkan beberapa teknologi sudah mulai merambah dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya perkembangan teknologi cerdas yang dapat mengontrol benda atau barang dari jarak yang cukup jauh, dan teknologi tersebut sangat membantu manusia dalam efisiensi waktu serta kenyamanan manusia dalam pengendalian barang atau alat elektronik dalam jarak jauh. Dalam sebuah contoh, ada seorang pemuda yang berpergian ke luar kota namun lupa untuk mematikan lampu di beberapa ruangan rumahnya. Dan dengan adanya aplikasi atau teknologi yang dapat membantu pengoperasian nyala lampu dalam jarak jauh tersebut, maka dapat sangat membantu pemuda tersebut, sehingga pemuda tersebut tidak perlu lagi memutar balik ke rumahnya hanya untuk mematikan lampu di rumahnya, dan juga pemuda tersebut tidak lagi perlu takut kalau lampu tersebut itu akan mengalami konsleting saat ia berada di luar kota dalam waktu yang cukup lama. Dan konsep ini dibuat menggunakan sensor cahaya agar lampu rumah dapat otomatis mati di pagi hari saat intensitas cahaya sudah mencukupi dan kembali hidup di cahaya saat sekitaran sensor cahaya itu sudah kembali gelap. Hal ini juga berdampak pada konsep rumah cerdas yang dapat meminimalisir penggunaan listrik yang digunakan di rumah tersebut. Alasan inilah yang memunculkan ide untuk kami sehingga kami membuat Smart Light atau sebuah lampu yang menggunakan microcontroller sebagai pengendalinya. Hal ini merupakan upaya untuk efisiensi dan efektivitas dari penggunaan energi listrik serta kemudahan manusia dalam mengatur dan mengakses lampu di rumahnya sehingga penggunaannya lebih maksimal dan
Kemudian ada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya bacakan, maka makalah yang kami teliti ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimana cara otomatisasi nyala lampu menggunakan aplikasi pada smartphone. Yang kedua adalah apakah otomatisasi nyala lampu menggunakan sensor cahaya dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi listrik. Kemudian untuk bab yang kedua yaitu metodologi akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Hamzah Hasan. Kepada Hamzah Hasan dipersilakan. Baiklah, selanjutnya bab kedua akan saya bacakan yaitu tentang metodologi. Metodologi yang dilakukan metodologi penelitian yaitu adalah penelitian studi literatur. Penelitian dengan menggunakan media internet dan media cetak. Media internet dapat berupa jurnal, e-book, sedangkan media cetak dapat berupa buku-buku dan materi. Rancangan dan penelitian ini menggunakan NodeMCU sebagai pusat dari keseluruhan sistem untuk memprogram dan mengendalikan fungsi lampu. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT, di mana merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat antara komunikasi internet dengan benda yang tersambung secara terus-menerus. Cara kerja Internet of Things adalah interaksi antara 39 eProbe mesin yang terhubung secara otomatis dan dapat dikendalikan oleh user dari jarak jauh. Agar tercapainya cara kerja Internet of Things tersebut di atas internet yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi dengan mesin tersebut. Sementara user hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Manfaat yang didapat dari konsep Internet of Things IoT itu sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan bisa menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Selanjutnya ada definisi Smart Light. Smart Light adalah sebuah alat pengontrol lampu berbasis IoT yang terhubung dengan internet. Alat ini memungkinkan pengguna mengontrol dan mengendalikan lampu rumah melalui smartphone dari jarak yang cukup jauh, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan efektivitas pengguna meningkat. Selanjutnya definisi LED. Dalam proyek ini, kami menggunakan lampu LED dengan tegangan 220 volt dan 9 watt. Penggunaan lampu LED adalah agar listrik yang digunakan lebih rendah dan lebih hemat. Maka dalam jangka panjang, penggunaan lebih awet. Lampu LED juga tidak panas sehingga lebih aman. Selanjutnya definisi Blink. Blink adalah aplikasi yang kami gunakan di mana penggunaannya ada di dalam ponsel, sehingga mudah untuk ditemukan. Aplikasi Blink ini dapat ditemukan di Play Store untuk pengguna Android dan iOS untuk iPhone. Blink adalah salah satu aplikasi IoT yang menghubungkan modul ke internet dengan sangat mudah. Manfaat lain yang diberikan adalah kita dapat melakukan diagnostik dengan private cloud, memberikan data analitik, dan machine learning. Itu juga dapat menghubungkan kita ke banyak aplikasi dan web. Selanjutnya definisi NodeMCU. NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Expressive System. Juga firmware yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan pada perangkat keras Development Kit. NodeMCU dikodekan melalui Arduino Integrated Development Environment dengan port Universal Serial Bus USB untuk memberitahu NodeMCU apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, Handrio. Baik, untuk bab 3 itu sudah membacakan. Smart Light adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengontrol lampu di rumah agar dapat hidup dan mati secara otomatis. Agar tergantung dari cahaya di sekitar lampu tersebut. Selain itu, kami juga membuat lampu yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan melalui aplikasi di smartphone. Pada aplikasi rumah pintar ini atau Smart Light, peralatan yang kami gunakan untuk mensimulasikan alat tersebut ada LED dan NodeMCU. Lalu relay, sensor cahaya, dan aplikasi Blink. Di sini ada gambar satu yaitu tentang rangkaian Smart Light. Nah, jadi pada gambar satu ini menjelaskan rangkaian alat atau wiring pada alat Smart Light kami. Jadi pada poin 1,
menghubungkan ground pada node MCU ke ground pada relay. Pada poin 2 menghubungkan D0 pada node MCU ke input 1 pada relay. Poin 3 yaitu menghubungkan 3V atau 3 volt pada node MCU ke VCC pada modul relay. Poin 4 menghubungkan VCC pada sensor LDR ke 3V pada node MCU. Poin 5 menghubungkan ground pada sensor LDR ke ground pada node MCU. Poin 6 menghubungkan D0 pada sensor LDR ke input 2 pada modul relay. Poin 7 menghubungkan power ke NO atau normal open pada modul relay. Poin 8 menghubungkan power ke lampu. Poin 9 menghubungkan port COM pada modul relay ke lampu. Poin 10 menghubungkan COM modul relay ke lampu. Poin 11 menghubungkan power ke NC atau normal close pada modul relay. Poin 12 menghubungkan power ke lampu. Kemudian ada 3.1 yaitu gambar dan cara kerja alat. Di sini ada alat smart light yang telah kami buat dengan miniatur rumahnya. Jadi relay dan MCU diletakkan di atas atau plafon pada rumah untuk mempermudah wiring alat. Sedangkan sensor LDR diletakkan di luar rumah karena sensor LDR akan membaca intensitas cahaya di luar. Sehingga saat intensitas cahaya menurun pada titik tertentu atau cahaya matahari mulai redup, LDR akan men-switch on relay agar lampu di luar atau lampu di teras atau halaman itu menyala. Kemudian di sini ada gambar 3 itu kondisi saat lampu dalam dan lampu di luar itu mati atau off. Nah, jadi pada gambar 3 muncul kondisi lampu ruangan dan keadaan off dikarenakan pada blink masih pada pengaturan off atau masih belum dihidupkan dari aplikasi blinknya. Sedangkan lampu luar juga off yang disebabkan sensor LDR masih menerima intensitas atau rangsangan cahaya yang tinggi. Selanjutnya ada gambar 4, yaitu pada gambar 4 ini lampu ruangan hidup dikarenakan pada aplikasi blink lampu dikontrol untuk hidup atau dihidupkan di switch on. Nah, perintah untuk menghidupkan lampu yang berasal dari blink pada smartphone ini diterima oleh controller node MCU dan terhubung internet. Nah, node MCU ini menerima perintah tersebut dan men-switch relay menjadi on sehingga lampu dapat hidup. Kemudian pada gambar 5, nah, di sini pada gambar 5 itu sensor LDR hanya menerima sedikit cahaya sehingga LDR men-switch relay menjadi on agar lampu luar menyala. Jadi artinya pada gambar 5 ini LDR tidak menerima intensitas cahaya pada batas tertentu atau di bawah batasnya, sehingga LDR menganggap kalau itu adalah sedang malam hari dan LDR men-switch relay menjadi on sehingga lampu luar menjadi hidup. Jadi kesimpulannya adalah alat smart yang kami buat ini bekerja dengan MCU sebagai controller dan terhubung dengan blink pada smartphone dan dihubungkan dengan koneksi internet. Pada lampu luar yaitu menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya. Sehingga apabila dalam keadaan gelap atau malam, LDR akan men-switch on relay sehingga lampu menyala. Dan sebaliknya apabila dalam kondisi terang atau pagi atau siang hari, LDR akan men-switch off relay sehingga lampu mati. Selanjutnya akan diperagakan untuk alatnya sendiri kepada Michelle, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mendemokan cara kerja dari smart light ini. Jadi di sini udah ada alatnya. Jadi untuk yang pertama kita itu akan menggunakan sensor, menggunakan aplikasi blink untuk menghidupkan atau menonaktifkan lampu, dan lampunya itu yang pakai sensor blink itu ada di dalam rumahnya, ada di dalam, bukan yang ini. Nah, jadi yang pertama itu kita itu sambungkan dulu kabel powernya itu dari relaynya. Kita sambungkan dulu kabel dari relay itu ke power. Jadi, seperti ini teman-teman. Kalau pakai ini. Jadi ini adalah lampu yang ada di dalam.
Kemudian di sini ada kabel USB untuk menghubungkan Node MCU-nya. Selanjutnya saya di sini akan mengaktifkan lampunya menggunakan aplikasi Blink pada smartphone. Jadi kita pencet on dan lampu akan menyala. Kemudian jika kita juga ingin mematikan, kita bisa memencet off, maka lampunya akan mati. Nah, jadi lampunya akan mati. Jadi ini agak lambat karena jaringannya yang kurang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan mendemokan juga cara kerja sensor cahayanya. Jadi di balik rumah ini, maksudnya di belakang rumah ini, ada sensor cahaya. Bisa teman-teman lihat, ada ini yang ada merah-merah ini sensor cahaya. Kemudian cara penggunaannya sama, kita juga harus menyambungkan kabel dari relay ke power menggunakan kabel yang satunya, kabel lampu yang satunya. Jadi pertama-tama kita colokkan, lampu akan menyala seperti ini. Saya angkat aja. Jadi lampu akan menyala di keadaan gelap. Ini bisa dibilang gelap karena di sini lampunya hidup. Kemudian saat saya berikan penerangan berupa senter pada HP ke ini, maka lampu akan otomatis mati seperti ini. Namun jika saya jauhkan lagi, dia akan hidup. Saat didekatkan lagi, dia akan mati. Nah, jadi ini nih si senter ini memberi penerangan pada sensor cahaya, maka sensor cahaya itu akan membaca untuk mematikan lampunya. Apabila dalam keadaan gelap, maka lampu akan hidup kembali. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Pada Handrio, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Michelle telah memperagakan ya. Oke, jadi cukup sekian dari pembacaan makalah dan juga peragaan alat kami. Bila ada salah kata ataupun salah dalam pembahasan kami mohon maaf dan mohon perbaiki. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.